Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 IPA 1 dan di sini saya akan coba menjelaskan video singkat mengenai mungkin evolusi mungkin evolusi merupakan salah satu kata yang sudah sering kita dengar, tapi kita mungkin belum mengetahui apa perbedaan evolusi dan perubahan-perubahan lainnya gitu ya. Nah, evolusi itu berbeda dengan perubahan lainnya karena evolusi merupakan suatu perubahan yang dimana perubahan tersebut berlangsung lama dan menuju kepada yang lebih baik gitu ya. Itu adalah evolusi. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, makhluk hidup yang mungkin dulunya itu belum baik dan ternyata mereka itu berevolusi seiring berkembangnya zaman karena perlu beradaptasi dengan lingkungan, dan itu dikatakan dengan evolusi seperti itu. Nah, di sini evolusi itu dapat terbagi menjadi tiga, berdasarkan akibat yang dihasilkan, berdasarkan objek yang mengalami evolusi, dan juga berdasarkan jumlah evolusi yang terjadi. Nah, kalau berdasarkan akibatnya dibagi dua lagi. Ada yang bersifat progresif dan ada yang bersifat regresif. Nah, kalau misalnya yang bersifat progresif, yakni sebuah evolusi yang dimana si makhluk hidup tersebut menjadi makhluk hidup yang mampu bertahan terhadap lingkungannya, seperti itu. Misalnya kalau misalnya terjadi evolusi dari suatu organisme yang dulu mungkin ya lingkungan abiotiknya itu tidak mendukung dan ternyata dia berevolusi. Nah, karena evolusi tersebut dia itu kondisi tubuhnya itu sangat cocok dengan lingkungan tersebut. Contohnya itu ya, kalau yang saat ini sedang terjadi adalah coronavirus. Yang dimana COVID-19 itu berbeda-beda ataupun tetap satu jenis COVID-19, tapi dia itu mampu bertahan hidup di berbagai macam iklim di seluruh dunia. Dan itu tandanya bahwa si coronavirus ini tuh mampu berevolusi ataupun mampu beradaptasi dengan lingkungannya untuk sehingga mampu bertahan hidup. Nah, itu merupakan evolusi progresif. Ada juga yang evolusi regresif yang dimana evolusi tersebut menyebabkan si suatu organisme tersebut tidak mampu bertahan hidup terhadap lingkungannya. Contohnya adalah dinosaurus. Nah, dinosaurus itu dikatakan regresif karena dia itu berevolusi tapi dia itu malah tidak mampu bertahan hidup dari lingkungannya. Seperti itu. Dan itu merupakan contoh evolusi ataupun klasifikasi evolusi berdasarkan akibatnya. Nah, yang kedua adalah evolusi berdasarkan objek yang dialaminya. Nah, berdasarkan objek yang dialaminya, evolusi dibagi menjadi dua, yakni evolusi abiotik ataupun kosmik, dan yang kedua adalah evolusi organik. Nah, kalau evolusi kosmik yakni evolusi yang terjadi pada lingkungan abiotik. Nah, contohnya adalah mungkin dulu suatu keadaannya itu dia itu tidak sangat mendukung ataupun kondisinya itu seperti A gitu ya, A gitu ya. Nah, tersebut berubah. Jadi yang berubahnya itu, objek yang berubahnya itu adalah kondisinya seperti itu. Nah, berbeda dengan evolusi organik. Ya, evolusi organik itu yang berubahnya itu adalah organismenya seperti itu. Banyaklah contoh evolusi-evolusi yang organisme yang berubahnya, yang tadi seperti yang tadi coronavirus gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah berdasarkan jumlahnya. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlahnya. Tadi berdasarkan akibat, objek, dan yang ketiga adalah berdasarkan jumlahnya. Oh, ternyata ada ya evolusi yang diklasifikasikan berdasarkan jumlahnya ada. Nah, yang berdasarkan jumlahnya dibagi jadi dua, ada yang divergen dan ada yang konvergen. Nah, kalau yang divergen dia itu evolusi yang menyebabkan beragamnya suatu organisme ataupun yang berasal dari satu organisme menjadi banyak organisme. Contohnya adalah burung finch yang ada di Galapagos. Nah, di sini itu Darwin menemukan banyaknya keberagaman paruh dari burung finch yang mungkin awalnya sebelumnya itu adalah hanya satu satu jenis burung finch, tapi dia itu malah berevolusi sehingga banyak jenis burung finch. Nah, kalau yang konvergen dia itu sebaliknya. Yang dulunya itu beragam, nah sekarang itu malah makin sedikit. Contohnya adalah di kalangan reptil seperti itu. Nah, itu merupakan klasifikasi evolusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi. Teori evolusi itu sangat banyak sekali dan dibagi menjadi dua ya. Ada yang sebelum teori Darwin dan ada yang setelah teori Darwin. Nah, sebelum teori Darwin ada banyak. Ada yang pertama Plato. Plato itu mengemukakan bahwa evolusi itu dimulai dari dewa-dewa ataupun dewa-dewa itu yang
asal mulanya evolusi, ataupun dewa itu yang menciptakan suatu organisme dan organisme tersebut yang berevolusi seperti itu. Itu merupakan teori dari Plato. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori dari Aristoteles. Ya, Aristoteles ini berteori bahwa evolusi itu terjadi dari makhluk hidup yang tidak sempurna menuju makhluk hidup yang sempurna. Dan ini contohnya banyak ya. Maksudnya dulu mungkin ada suatu organisme yang tidak sempurna, dalam artian dia itu udah kompleks, bukan tingkat rendah gitu, udah kompleks tapi belum sempurna, sehingga dia itu menyempurnakan diri dengan berevolusi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Anaximander. Nah, kalau Anaximander seperti yang tadi saya sebutkan, dia itu berasal dari tingkat rendah menuju tingkat tinggi. Contohnya adalah dia itu berasal dari makhluk hidup yang rendah, misalnya protista gitu ya. Dari protista sehingga dia akan berevolusi sehingga banyaklah organisme saat ini gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah teori dari Copernicus dan Galileo Galilei. Mungkin mereka itu ahli astronomi ya dan ahli fisika, tapi mereka itu berteori mengenai evolusi. Nah, mereka berteori bahwa bumi itu berotasi terhadap matahari, dan makhluk hidup pun mereka pun mengikuti hukum alam untuk berevolusi. Jadi mereka itu membuat hubungan bahwa bumi itu memiliki aturan berevolusi ataupun berevolusi ya terhadap matahari, dan begitupun juga makhluk hidup yang punya aturan sendiri untuk berevolusi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah Erasmus Darwin, yang dimana ini itu merupakan saudaranya Charles Darwin gitu, seperti itu, dan dia berevolusi bahwa dia berteori bahwa asal usul makhluk hidup itu adalah sama, dan setiap makhluk hidup dan setiap fungsional organismenya itu memiliki adaptasi yang berbeda-beda sehingga terbentuklah berbagai macam varietas makhluk hidup seperti itu. Yang selanjutnya adalah dari Buffon ya. Buffon itu berteori bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Jadi anggaplah makhluk hidup yang ada saat ini tuh berasal dari makhluk hidup yang lainnya, makhluk hidup yang lebih tuanya gitu, seperti itu. Yang terakhir adalah George Cuvier, yang dimana dia itu berteori bahwa kepunahan itu digantikan dengan makhluk hidup yang baru. Jadi makhluk hidup yang baru itu bukan berasal dari yang lain, tapi dia itu ada karena menggantikan yang sudah tidak ada, seperti itu. Nah, ada juga teori yang berasal dari Charles Darwin ya, Charles Darwin. Nah, ini tuh dapat dikatakan sebagai bapak evolusi dunia ya. Yang dimana itu ada dua teori, yaitu teori Darwin dan teori Lamarck. Kalau teori Darwin, dia itu teori seleksi alam. Maksudnya dulu itu ada dua jenis jerapah. Ada jerapah yang bertubuh tinggi, berleher tinggi, berleher panjang, dan ada juga jerapah yang berleher pendek. Nah, tapi jerapah yang berleher pendek itu dia itu terseleksi alam gitu ya, karena dia itu tidak mampu memakan makanan yang tinggi, sehingga yang saat ini masih ada adalah jerapah yang berleher tinggi. Nah, kalau Lamarck dia itu sebaliknya, dia itu teori adaptasi, yakni ketika dia itu sudah, jadi dulu itu ada dua jenis jerapah, ada yang tinggi ada yang pendek. Nah, tapi yang pendek ini itu dia itu beradaptasi seiring berjalannya waktu menjadi berleher panjang gitu. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan mengenai evolusi dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu menambah ilmu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.